Dari apakah tersusun anasir bahagia? Ahli filsafat dan tasawuf berselisih faham dari hal susunan bahagia itu. Artinya berapakah percampuran zat yang kelak menjadi zat yang tersendiri, yaitu bahagia. Ibarat ilmu kimia berapakah zat kapur, vitamin, zat putih telur dan lain-lain yang diaduk menjadi tubuh bahagia. Perlu juga diketahui, karena cara mencari macam kayu kadang-kadang bukan dengan cara menilik batangnya, tetapi dengan memperhatikan dahan dan daunnya. Pertama, faham Pythagoristen dan Platonisten. Menurut pendapat Pythagoras, Socrates, Plato dan lain-lain, anasir bahagia itu tersusun dari 4 sifat utama, yaitu hikmat, keberanian, ifah kehormatan, dan adil. Menurut mereka yang 4 itu sudah cukup, tak usah ditambah lagi. Kedua, faham Aristoteles, yaitu 1. Badan sehat, pancaindera cukup memadai pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah dan perasaan kulit. 2. Cukup kekayaan, banyak pembantu, sehingga sanggup meletakkan harga pada keperluannya. Di dalam mencapai kebaikan, penolong fakir miskin, menunjukkan jasa baik kepada sesama manusia, sehingga beroleh nama baik. 3. Indah sebutan di antara manusia, terpuji di mana-mana, terhitung masuk bagian orang dermawan, setiawan, ahli fikir. Semua dicapai dengan menanamkan budi bahasa. 4. Tercapai apa yang dicita-cita di dalam mengharungi lautan hidup. 5. Tajam fikiran, runcing pendapatan, sempurna kepercayaan memegang agama atau dunia, terjauh dari kesalahan dan tergelincir. Bila terkumpul semuanya ini, tercapailah bahagia yang sempurna asa adat ulil kamilah. Demikian pendapat Aristoteles. Apakah sebab terjadi perselisihan pikiran dalam perkara anasir-anasir bahagia? Alasan pendapat golongan pertama. Golongan pertama berpendapat bahwa segala keutamaan dan bahagia itu hanya dirasai oleh diri dan nafsu. Oleh sebab itu, seketika mereka membagi-bagi anasir bahagia, semua mereka taklukkan kepada kekuatan kedirian semata, yaitu hikmah, keberanian, keteguhan, dan keadilan. Mereka setuju bahwa barang siapa yang telah terkumpul padanya sifat yang 4 itu, tidaklah perlu lagi mempunyai sifat yang lain. Sebab sifat-sifat yang lain itu sebagai renting saja. Semuanya berhubungan dengan dahan-dahan besar yang 4 perkara itu. Kesuburan pokok dengan sendirinya akan menumbuhkan banyak dahan dan ranting. Tidak perlu kepada sifat-sifat yang timbul dari luar diri. Jika keempat sifat itu telah terkumpul pada manusia, maka kebahagiaannya tidaklah akan kurang atau cacat, lantaran kerusakan atau kekurangan yang ada pada tubuh kasarnya jasmaninya. Sebab keempat sifat tadi bukan sifat jasmani, tetapi sifat rohani. Biarpun dia sakit tetapi kencong mulutnya, pecah matanya, pekok kakinya, semuanya itu akan jadi kemuliaannya, jika telah terkumpul padanya 4 sifat rohani yang tersebut tadi. Tetapi jika dia beroleh penyakit yang mengenai rohani, sebagai gila, lemah otak dan lain-lain, maka cacatlah bahagianya. Juga tidaklah mengurangi bahagia jika dia ditimpa kecelakaan yang datang dari luar badan. Misalnya miskin, papa, jatuh perniagaan, tidaklah akan mengurangi bahagianya. Kalau sifat rohani yang 4 tadi telah ada padanya, golongan ini mengemukakan bahwa bahagia itu akan lebih bersih dan suci jika jasmani telah berpisah dari rohani. Karena mereka berpendirian bahwa bahagia itu hanya perasaan jiwa. Selama tubuh masih mengikat jiwa, tubuh yang harus selalu kenyang dengan dunia, tubuh yang selalu menjadi sarang dari kotoran, selama itu pula kebahagiaan itu belum akan kelihatan sifat kesuciannya. Jika nyawa itu telah lepas dari sangkarnya, yaitu badan kasar, dan bahagia itu telah dirasai sendiri oleh jiwa, barulah nampak bersihnya. Barulah dia mendapat nur dari cahaya ilahi yang gemilang. Sebagai pepatah orang Arab, hadapilah jiwamu dan sempurnakan keutamaan-keutamaannya. Karena engkau disebut seorang insan, bukan lantaran tubuhmu, tetapi lantaran jiwamu. Maka golongan pertama ini berkeyakinan, belumlah manusia akan merasa bahagia yang sejati sebelum dia sampai ke akhirat. Socrates seketika akan meninggal dunia menyatakan kepada murid-muridnya yang tengah berkumpul sekelilingnya, bahwa di balik hidup ini ada lagi hidup kekal, hidup akhirat. Alasan golongan kedua, pandangan golongan kedua, yaitu faham penganut Aristoteles. Badan itu satu bagian dari manusia, bukan satu perkakas. Sebab itu, mereka berkeyakinan bahwa kebahagiaan jiwa tidak akan sempurna jika tidak tercapai lebih
Dahulu kebahagiaan badan kasar. Demikian juga kebahagiaan yang datang dari luar badan, yaitu segala mata benda dan kemuliaan yang didapat dengan bersungguh-sungguh. Untuk mencapai bahagia yang cukup, orang perlu mempunyai penglihatan terang, pendengaran nyaring, penciuman tajam, perasaan halus dan berbadan sehat. Banyak juga ahli filsafat yang berlainan pikiran dengan golongan Aristo ini. Sebab bahagia itu memerlukan anasir-anasir yang kekal dan teguh, bukan kepada barang yang bisa hilang, rusak dan musnah. Kata mereka, golongan ini sangat berlawanan dengan yang pertama tadi, yang berpendapat bahwa bahagia sempurna hanya akan didapat di akhirat. Kata Aristo, sangat buruk persangkaan orang kepada manusia kalau manusia yang disangka itu selama hidupnya bekerja baik, meninggalkan bekas yang terpuji, meninggalkan faedah bagi dirinya sendiri dan bagi sesama manusia, dipatrikan dengan tunduknya kepada Allah. Sangat buruk persangkaan orang kalau mereka mengatakan orang tidak merasai bahagia sesama hidupnya, hanya setelah matinya saja. Orang yang berbuat baik beroleh bahagia di dunia dan beroleh bahagia pula di akhirat. Aristo tidak membuat undang-undang untuk menentukan manusia sebagai hewan yang berjalan. Tidak pula dirinya hanya jiwanya, dan badan adalah perkakasnya, sebagai undang-undang golongan pertama. Oleh sebab itu, golongan ini berpendapat bahwa manusia bisa mencapai bahagia di dalam hidup di dunia, apabila dia berusaha mencapai bahagia itu, bersungguh-sungguh, dan tidak putus asa, sampai tercapai ke ujungnya, bila ia menutup mata. Tolstoy tentang pembagian bahagia. Menurut Tolstoy bahagia itu terbagi dua. Ada bahagia yang waham-waham saja, dan ada bahagia yang sejati. Bahagia yang waham-waham ialah bahagia yang dicari untuk diri sendiri pribadi, dan bahagia yang sejati ialah bahagia yang berguna bagi masyarakat. Maka bahagia yang sejati itulah yang patut oleh orang yang cukup pri kemanusiaan. Bahagia untuk sendiri tidak akan tercapai kalau tidak melalui bahagia untuk pergaulan hidup lebih dahulu. Sebab itu hendaklah bahagia untuk bersama dijadikan pokok, dan bahagia untuk diri sendiri dijadikan ranting. Orang yang menuntut bahagia semata-mata untuk diri seorang, niscaya tersisih dari masyarakat, dan kadang-kadang terbit huru-harasi sendiri itu dengan si orang banyak. Dengan sendirinya bukan lagi bahagia yang didapatnya, hanyalah semata-mata kehinaan terpisah dan terbuang. Dengan sendirinya dia lari dari bahaya mengejar bahagia, tetapi hasilnya dia meninggalkan bahagia dan menuju bahaya. Sebab itu, tiap-tiap orang yang hendakkan bahagia, hendaklah takluk kepada perintah pikiran yang waras, akal yang sempurna dan pengalaman yang jitu. Senantiasa riwayat menjadi saksi bagaimana kejatuhan yang diperoleh orang menuntut bahagia buat badan sendiri, atau menjadikan tuntutan diri itu menjadi tujuan yang akhir. Kemudian dilihat pula pergaulan hidup manusia. Nyatalah bahwa bahagia bersama untuk menjadikan bahagia tiap-tiap seorang. Semua manusia tidaklah dapat hidup sendiri kalau tidak bertolong-tolongan, berbantu-bantuan di antara satu sama lain. Memang kata Tolstoy kemajuan pengetahuan manusia telah naik lantaran pertukaran masa dan peredaran waktu. Sebab kehidupan pri kemanusiaan itu tidak berubah dengan air hilir. Datang juga air yang baru dan semuanya menuju lautan. Tolstoy pun mengakui bahwa manusia tidak sanggup menghitung bintang di langit, menentukan berapa berat bumi, dan lain-lain sebagainya. Tetapi selama-lamanya, walaupun bagaimana tidaklah manusia akan mendapat suatu bahagia untuk dirinya seorang jika tidak dipertalikan lebih dahulu dengan bahagia masyarakat. Tolstoy tidak mengakui bahagia yang hanya diperoleh untuk diri seorang. Tolstoy memandang bahagia semacam itu tidak ada, sebab penghidupan antara satu manusia dengan manusia lain tak dapat diputuskan. Meskipun seorang telah beroleh hati yang tumanina, telah suci batin, telah mendapat keridaan Tuhan, senangkah saja hatinya melihat temannya, sesama manusia beroleh susah sengsara, rendah dan jauh dari budi pekerti. Bahagia yang sejati, menurut Tolstoy ialah bahwa engkau cinta sesama manusia, sebagaimana mencintai dirimu sendiri, dan engkau akan merasa lebih bahagia lagi jika teman-temanmu sesama hidup telah merasa cinta kepada engkau, sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri pula. Maka amanlah dunia, teraturlah pergaulan hidup, ramailah gereja dan masjid, tersiarlah perdamaian dalam segala kalangan, tersingkirlah penumpahan darah, sebab tiap-tiap orang merasa dirinya buat masyarakat, maka itulah dia bahagia. Islam pun
menyokong pendapat filosof ini. Tuhan Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu. Seketika kamu bermusuh-musuhan, lalu telah dipersatukannya hati kamu semuanya. Sehingga dengan segera kamu telah menjadi bersaudara dengan sebab nikmatnya. Ali Imran 103. Di ayat lain tersebut pula. Bertolong-tolonganlah kamu atas berbuat baik dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Al-Maidah 2. Kata hadits. Seorang mukmin dengan seorang mukmin itu laksana rumah batu. Yang satu menguatkan yang lain. Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Dan sabdanya pula. Tidaklah beriman seorang kamu sebelum ia cinta kepada saudaranya sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Riwayat Bukhari. Kata Tolstoy, dengan dasar beginilah tegak bahagia dalam masyarakat. Setelah berdiri bahagia yang begini, barulah sempurna bahagia diri sendiri. Dan hilanglah wasangka dan huru-hara. Hapus ketakutan menghadapi mati. Timbul keinginan memberikan jiwa menempuh bahaya karena berkhidmat bagi masyarakat.